Shalom. Nama minggu hari ini adalah Minggu Perayaan Quasimodogeneity, seperti bayi baru lahir, dengan topik perbaharui untuk hidup menurut ketetapan Allah. Sebelum kita memulai kebaktian kita, mari kita melakukan doa saat teduh. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HGP nomor 565 ayat 1 sampai 3. Hatiku bermar memuji karena kasih di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa.
Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menurut kehendak-Mu, teguh dalam iman serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HGP nomor 435 ayat 1. Bersukacita hatiku, Yesus menebus dosaku. Hai dengarlah saudaraku, itulah sukacitaku. Indahlah saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Roh Tuhan mengajariku berbahagia bersyukur. Indahlah saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Hukum Tuhan pada minggu ini diambil dari 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 14. Begini bunyinya. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan katakanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu perayaan pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Demikian marilah kita meminta kekuatan pada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ku menyesali diriku atas semua dosaku. Banyak waktuku berlalu tanpa arti bagimu. Seringkali ku tinggalkan jalan kebenaran-Mu, bahkan jalan kematian telah memikat hatiku. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu
dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya, agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami, dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Sangat Berharga jiwaku, nyawanya menebusku. Ku persembahkan hidupku, melayaninya selalu. Aku milik-Mu sampai ajalku, hidup matiku ada padamu. Aku milik-Mu sampai ajalku, hidup matiku ada padamu. Epistel di minggu ini diambil dari Wahyu 21 ayat 5 sampai 7.
Kita membacanya secara bergantian. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru," dan firman-Nya, "Tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Ayat 7 kita sama-sama membacanya. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Yang telah menangkan Buah pohon kehidupan kekal, tak lagi melihat penderitaan dan kuasa Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup dan kekal. Amin.
Kita mendengar kor dari sektor 4.
Kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Kita mendengar warta jemaat. Warta Jemaat Minggu 16 April 2023. 1. Nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah Minggu perayaan Quasimodogeniti, seperti bayi baru lahir. 1 Petrus 2 ayat 2. Dengan topik diperbaharui untuk hidup menurut ketetapan Allah. Yeskiel 36 ayat 22 sampai dengan ayat 27. 2. Penahbisan Sintua. Pada hari ini Minggu 16 April 2023 di kebaktian pukul 9.30 WIB Bahasa Batak, setelah persembahan kedua akan dilaksanakan penahbisan Sintua HKBP Mampang Perapatan kepada 4 Sintua. Setelah kebaktian pukul 9.30 WIB sampai dengan selesai, akan diadakan acara Ramatama. Untuk itu, melalui warta ini, semua anggota jemaat diundang mengikuti acara Ramatama di Gedung Serbaguna, daftar nama terlampir. 3. Pertukaran pelayan guru sekolah minggu. Pada hari ini, Minggu 16 April 2023, akan dilaksanakan pertukaran pelayan guru sekolah minggu di kelas se-HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh 3 utusan guru sekolah minggu HKBP Mampang Perapatan yang akan melayani di HKBP Resort Selekseng Sawah, yaitu Duma Tampu Bolon, Seri Hutajulu, dan Seli Manalu. Dan gereja kita akan menerima pertukaran guru sekolah minggu dari HKBP Menteng Lama. 4. Partangyangan WIK. Pada hari Selasa 18 April 2023 pukul 19.30 WIB akan diadakan kebaktian WIK di WIK 3 di Tuan Rumahi Keluarga Sintua Hasim Bolon, Boru Napitupulu, bertempat di Gedung Serbaguna. Marilah kita menghadiri kebaktian tersebut secara khusus jemaat WIK 3. 5. Penalahan Alkitab. Selasa 18 April 2023 pukul 10 WIB akan diadakan PHD Inahana bertempat di Gedung Serbaguna HKBP Mampang Perapatan. 6. Baptisan Kudus. Pada hari Minggu 30 April 2023 akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus. Diberitahukan kepada jemaat HKBP Mampang Perapatan, bagi orang tua yang akan membawa anaknya untuk menerima baptisan kudus, agar mendaftarkan diri dengan mengisi formulir pendaftaran melalui Sintua sektor masing-masing. Waktu pelaksanaan akan dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. 7. Konven atau sermon distrik pelayan full timer. Pada hari Senin 17 April 2023 pukul 10 WIB bertempat di HKBP Kernolong Resort Jakarta akan dilaksanakan konven atau sermon distrik pelayan full timer. 8. Jemaat sakit. Marilah kita bawa di dalam doa jemaat yang sakit. Kita bisa lihat di warta. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. 9. Ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. 10. Keuangan terlampir. Persembahan, ucapan syukur dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati.
Kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B dan bernyanyi dari buku nyanyian HGWP 248 ayat 1 dan seterusnya. Selama hidup di dunia, hatimu tuluslah, dan firman Tuhan ingatlah kekal selamanya. Bak pohon yang baik hidupmu, lebatlah buahnya, daunnya hijau dan teduh, ya teladanilah. Bagaikan mata air jernih, rasanya pun segar. Hendaklah hatimu bersih, berbuat yang benar. Jauhkan dari hatimu yang jahat tercela, tetapi firman Tuhanmu taatilah semua. Selama hidup di dunia, hatimu tuluslah, dan firman Tuhan ingatlah kekal selamanya. Bak pohon yang baik hidupmu, lebatlah buahnya, daunnya hijau dan teduh, ya teladanilah. Bagaikan mata air jernih, rasanya pun segar. Hendaklah hatimu bersih, berbuat yang benar. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita membuka Alkitab kita. Nats khotbah untuk kita di minggu yang baru ini tertulis di Yehezkiel pasal 36 ayat 22 sampai ayat 27. Saya akan membacakan untuk kita semua. Oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus, yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar, yang sudah dinajiskan di tengah-tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui
bahwa akulah Tuhan, demikianlah firman Tuhan Allah, manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Demikian natsnya. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, nama minggu kita hari ini adalah Minggu Quasimodogediti, seperti seorang bayi yang rindu air susu ibunya. Jadi kita sudah bisa langsung memahami bagaimana seorang bayi yang baru lahir sebelum masa-masa empasi, umur 0 sampai 6 bulan, kehidupannya hanya bergantung dari air susu ibunya. Jadi keterikatan batin, keterikatan hidup. Seorang bayi yang tidak menerima air susu ibunya, dia akan lemas dan bisa berakhir kepada kematian. Ternyata bukan hanya bayi yang memiliki hubungan khusus, tetapi ibu juga yang memberikan air susu itu memiliki hubungan khusus dengan anaknya. Itu sebabnya amang dan inang, kalau ada seorang ibu yang baru melahirkan kemudian anaknya pergi meninggal, itu akan mendatangkan bencana atau mendatangkan kesakitan bagi seorang ibu. Jadi ada hubungan timbal balik antara seorang bayi dan seorang ibu. Kita digambarkan seperti bayi yang harus bergantung kepada air susu ibu. Kita diumpamakan, disimbolkan orang-orang percaya yang harus memiliki ketergantungan kepada Allah supaya kita memperoleh kehidupan. Bukan masalah nyawa, tapi tentang keberlangsungan hidup kita, kehidupan kita sekarang sampai yang akan datang. Nats ini bergema di tengah-tengah jemaat hari ini, yaitu tentang perjalanan bangsa Israel yang adalah memiliki sifat tegar teguk, keras. Mereka berada di dalam pembuangan, merasakan kepedihan karena jauh dari Allah, dan bangsa itu dikategorikan juga Allahnya juga adalah Allah yang kalah. Maka di dalam situasi yang seperti inilah bergema penggembalaan dari Yeskiel bahwa Allah akan turun, Allah sendiri yang datang untuk menyelamatkan bangsa Israel, memberikan pembaruan di dalam kehidupan bangsa Israel, termasuk hati dan roh mereka akan diperbarui oleh Allah. Maka melalui nats hari ini, amang dan inang sesuai dengan topik khotbah, diperbarui untuk hidup menurut ketetapan Allah. Kata diperbarui itu berarti ada hal yang salah, ada hal yang lama yang harus diganti, yang harus diperbarui. Kalau dikatakan diperbarui, ada hal yang tidak beres, ada hal yang harus digantikan, ada hal-hal yang harus ditinggalkan. Maka melalui nats ini ada beberapa hal yang mau dinyatakan kepada kita. Yang pertama, amang dan inang, melalui nats ini kita diingatkan, Tuhanlah sumber pertolongan kita. Tuhanlah sumber pertolongan kita. Jadi bangsa Israel yang selama ini tidak murni menyembah Allah, mereka memberikan persembahan, tetapi hati mereka mendua. Mereka menyembah Baal, mereka juga di dalam kehidupannya tidak melakukan yang namanya keadilan. Jadi orang miskin tidak diperdulikan. Mereka tidak taat, meninggalkan
ketaatannya kepada Tuhan walaupun mereka melakukan ibadah. Maka pembuangan ini adalah pembentukan. Allah menghukum mereka tetapi bukan untuk mematikan, bukan untuk manang niro dang namaniapon. Tetapi Allah mau membentuk mereka menjadi yang taat kepada Allah. Maka sumber pertolongan mereka, sumber kehidupan mereka satu-satunya adalah Allah. Demikian juga kita Amang dan Inang, sumber pertolongan kita hanyalah Tuhan. Kita menghadapi dalam kehidupan kita berbagai masalah. Terkadang apa yang kita terima tidak sesuai dengan rancangan kita. Tapi kita harus ingat, kita sedang hidup berjalan dalam rancangan Tuhan. Walaupun terkadang di dalam perjalanan ini ada yang menyita pikiran kita, ada yang membuat kita khawatir, tetapi ingat saja, selama kita tetap berjalan di dalam rancangan Tuhan dengan berbagai masalah, maka Tuhan bersedia menolong kita. Tuhan adalah penolong sejati kita. Di luar Tuhan kita akan memperoleh kekecewaan. Jadi bangsa Israel ketika para nabi mengingatkan bahwa bangsa Israel akan menghadapi pembuangan selama 70 tahun, mereka mau diombang-gambingkan oleh pengajar-pengajar sesat yang mengatakan sudah jalani saja, hanya 2 tahun kok. Tapi ternyata apa yang dikatakan oleh nabi palsu itu tidak terjadi, justru 70 tahun. Maka ketika kita sedang saat ini Amang dan Inang tidak baik-baik saja, atau kita sedang menghadapi tekanan yang membuat kita tidak baik-baik saja, pertolongan sejati kita hanya ada dalam Tuhan, tidak ada di luar Tuhan. Di dalam nats ini bangsa Israel memiliki harapan. Tuhan terbuka menyambut mereka. Tuhan terbuka merangkul kembali mereka. Kita bayangkan Amang dan Inang saat kita menghadapi penolakan, saat kita dicueki, saat kita tidak dianggap ada oleh karena kesalahan kita. Tapi justru Tuhan membuka tangannya, merangkul kita, menyambut kita. Kita boleh ingat tentang perumpamaan Tuhan Yesus, anak yang hilang. Saat anak yang hilang merasa dan berpikir dia tidak ada apa-apanya. Kalau seumpamanya aku kembali kepada Bapakku juga, aku dibuat seperti hambanya, tidak apa-apa. Tapi masih di perjalanan pun bapaknya melihatnya, bapaknya sudah langsung membuat rencana. Persiapkan pesta untuk menyambutnya, persiapkan baju atau jubah, berikan cincin. Itu adalah lambang Tuhan menunggu kita dan Tuhan mau menyambut kita. Walau kita merasa kita akan ditolak, tapi Tuhan tidak menolak kita. Dia terbuka, dia mau memeluk kita. Ketika Allah bertindak, bukan karena kita sesungguhnya layak, tapi untuk menunjukkan Allah itu kudus dan Allah mau beres-beres dengan kita. Maka melalui nats ini, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berdosa, tidak hanya menyangkut perasaan kita, tidak hanya menyangkut hubungan kita, tapi ingatlah Amang dan Inang, ketika kita berdosa, kita mencemarkan nama Tuhan. Jadi kalau kita berbohong, sesungguhnya bukan hanya masalah tentang kita. Kalau kita menipu, itu bukan masalah tentang kita. Kalau kita, Amang dan Inang, melakukan yang tidak benar, itu bukan masalah tentang kita saja. Tetapi kita harus ingat, kita sedang mencemarkan nama Tuhan. Maka melalui nats ini, Tuhan mau kita berpengharapan pada Tuhan. Satu-satunya penolong sejati kita dalam semua yang kita hadapi hanyalah Tuhan. Yang kedua, melalui nats ini
kita diingatkan Tuhan mentahirkan kita. Di ayat 25, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu. Kata mentahirkan itu adalah menguduskan, membersihkan. Kata mentahirkan ini adalah menyembuhkan juga. Menyembuhkan dari dosa, membersihkan dari dosa, dan ini bukan inisiatif kita, tetapi yang berinisiatif adalah Allah. Jadi Allah yang berinisiatif membersihkan kita. Dan itulah yang kita lihat, yang kita terima di dalam perayaan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Melalui darahnya yang kudus kita ditahirkan, dibersihkan, kita diangkat dari lumpur dosa. Maka inilah Amang dan Inang yang membawa kita, yang menyemangati kita untuk pulang kepada Allah. Yang ketiga, melalui nats ini Tuhan memberikan hati yang baru dan roh yang baru. Jadi dosa, dan ketika kita tetap berkubang di dalam dosa, itu adalah gambaran dari hati yang lama. Jadi di ayat 26 dikatakan seperti ini. Kamu kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi hati yang keras. Kalau hati yang keras, kita bisa menggambarkannya seperti hati yang batu. Jadi batu itu dia keras. Kalau hati yang membatu, hati yang mengeras. Kemudian juga dingin. Jadi kalau batu Amang dan Inang itu ditaruh di api, dia mungkin cepat panas, tapi ketika dikeluarkan dari api, dia dingin. Jadi hati yang keras adalah hati yang dingin. Hati yang keras itu adalah hati yang tidak peka. Dia tidak memiliki kesensitifan terhadap dosa, dia tidak bisa merasakan penderitaan orang lain. Dia tidak mampu di dalam kehidupannya mampu bersosial dengan baik. Jadi ini biasanya adalah orang-orang yang hanya menghargai diri sendiri tetapi lupa menghargai orang lain. Di dalam buku Sekjen HKBP Victor Tinambunan digambarkan di dalam kehidupan kita ini ada 7J yang menggambarkan. Saya mau melihat, memperbandingkan seperti ini dah hati yang keras, hati batu. Walaupun dalam bahasa Batak saya akan coba buat dalam bahasa Indonesia. 7J itu adalah jogal, dangsiat hata, si paingot. Ini orang yang jogal ini dia tidak bisa dinasehati. Sama seperti daging Amang dan Inang. Daging yang keras ketika dimasak pun ini 2 jam, ini susah lembek. Seperti inilah hati yang keras. Diingatkan pun ini, dinasehati pun ini, enggak mau juga yang berubah. Kemudian yang kedua adalah jugul. Ini enggak bisa dilarang. Biasanya ini menutur lomona, maunya sendiri. Kalau dinasihati, tapi akhir-akhirnya juga tak mau mendengar juga, tidak akan dilaksanakan. Yang ketiga adalah jukat. Ini tidak senang dengan hal yang baik. Kalau dibuat temannya pun yang baik, dia akan bilang, baru itu. Tapi dia nggak bisa melakukan. Ini orang yang jukat ini, yang nakal ini paling suka buat orang marah. J yang keempat adalah jumarojor, yang tergesa-gesa. Ini apapun yang dikerjakan salah, rusak, karena dia nggak pernah konsentrasi, sepele. Yang kemudian adalah juking. Ini juking ini sombong, sangat susah
kurang ramah, sangat susah kalau misalnya disapa. Saya bilang kemarin waktu di ibadah Paskah, biasanya ini kalau dibilang, "Sia dia dari mana nan tulang? Kapan aku menikah dengan tulangmu? Kapan aku jadi namberumu? Dari mana pertuturannya?" Nah, ini orang juking ini, nggak bisa ini disapa. Kalaupun disapa wajahnya yang bulat jadi segi 5. Inilah tipenya. Kemudian ada J yang keenam adalah jorngang. Ini jorngang ini adalah dia madok hata, ngomongnya ini selalu hata-hata baraksi yang selalu hal-hal yang kotor, hal yang selalu yang cemar. J yang ketujuh adalah jeng-jeng. Kalau yang jeng-jeng ini adalah dia sangat suka memancing amarah orang lain. Jadi kalau ada amang dan inang dari kata-katanya juga memancing memancing amarah orang lain. Ini namanya jeng-jeng. Dan ini adalah orang yang hatinya keras. Dan untuk menggantikan ini, untuk mengobati ini, hanya sangat dibutuhkan adalah karya Yesus Kristus. Jadi ketika nats ini digemakan untuk kita saat ini, Tuhan memberikan hati yang baru. Jadi untuk inisiatif baru itu, melakukan yang baik itu bukan dari kita. Itu sumbernya dari Tuhan. Karena kita terbatas. Sedangkan ketika bapak marah ke anaknya saja, anaknya bisa mengurung diri, tidak makan dan tidak minum, puasa di kamar. Sedangkan istri yang agak omongan suaminya keras pun, istri bisa sakit hati. Kalau istri agak cuek kepada suami pun, suami bisa juga merasa tidak nyaman. Biasanya rumah tangga yang berselisih itu diawali dari pertengkaran kecil, kemudian dipendam. Itu sebabnya kan Tuhan Yesus mengingatkan, jika kamu marah, jangan sampai matahari terbenam. Artinya jangan bawa amarahmu sampai ke hari berikutnya. Karena itu dari 1 akan 2, dari 2 akan 4, dari 4 akan 8. Jadi pertengkaran di dalam hubungan parhamaranggion juga seperti itu. Hubungan di dalam parsahutaun juga seperti itu. Mulanya adalah dari hal yang kecil, tapi itu dibawa-bawa dan dikembangkan di dalam pikiran, tidak terselesaikan, maka akan muncullah dendam. Maka nats ini mengatakan Tuhan memberikan hati yang baru dan roh yang baru. Mengapa hati yang baru? Karena hati adalah pusat dari kehidupan manusia. Jadi hati yang batu itu, hati yang keras itu diperbarui oleh Allah, oleh anugerah Allah. Kemudian juga amang dan inang dikatakan Tuhan memberikan roh yang baru. Untuk hubungan dengan Allah itu hanyalah dimulai dengan roh. Roh kitalah yang menyambut Allah. Jadi ini yang perlu diselesaikan. Roh kita yang lama, roh kita yang biasanya sombong, roh kita yang biasanya melawan, roh kita yang biasanya itu yang suka melempem itu diperbarui oleh Allah. Jadi inisiatif bukan dari kita, tapi inisiatif adalah dari Allah. Tujuannya adalah untuk keselamatan. Tujuannya adalah untuk kesejahteraan. Tujuannya adalah supaya nama Tuhan dimuliakan. Jadi bukan untuk senangnya kita saja, tapi supaya nama Tuhan dikuduskan. Amang dan inang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pemberian roh dan hati baru, tujuannya juga adalah supaya menjauhkan hati kita yang keras. Tuhan menilai bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang berkepala batu dan
tegar hati. Mereka melakukan kekejian, meninggalkan Tuhan, tidak senonoh, atau sering mereka di dalam kehidupannya rusak. Maka Tuhan memberikan hati yang lembut supaya mau mendengar, supaya mau menerima, supaya mau melakukan kehendak Allah. Maka Amang dan Inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hati yang baru dan roh yang baru diberikan Allah kepada kita. Tujuannya mendekatkan kita kepada Allah, untuk mendengar Allah. Melalui apa kita diperbarui oleh Allah? Melalui firman Tuhan. Kita dibaharui, kita diberikan hati yang baru, hidup yang baru untuk menurut ketetapan Allah. Maka dengarlah firman Tuhan. Maka maulah dibentuk Tuhan, supaya kita dapat menguduskan Tuhan setiap saat dalam kehidupan kita. Supaya kita dalam menjalani kehidupan ini memperoleh penguatan, memperoleh suara yang benar, sehingga ketika kita tidak mampu bertindak, Tuhan tetap mau bertindak di dalam hidup kita. Karena itu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita merindukan firman Tuhan dan kedekatan dengan Tuhan setiap saat, supaya setiap saat hati dan roh kita dibarui oleh Allah. Amin, kita berdoa. Allah Bapa yang kami puji dan sembah dalam diri Yesus Kristus, terima kasih atas firman yang boleh kami terima saat ini. Tuhan Allah yang mau bersama dengan kami, yang mau menguduskan kami, memberikan hati yang baru dan roh yang baru, supaya kami melakukan misi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, berkatilah semua jemaat-Mu dalam kehidupan mereka setiap saat. Berkati di dalam pergumulan, kepedihan hati mereka, tangisan mereka, di dalam setiap masalah yang mereka hadapi, di dalam beban mereka. Tolong ya Tuhan, kiranya pembaharuan yang Tuhan berikan membarui semangat kami semua, semangat jemaat-Mu, sehingga mampu melewati masa-masa sulit dalam kehidupannya. Berkatilah setiap keluarga yang merindukan kehadiran anak, pekerjaan, jodoh. Tuhanlah yang memberikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Anak-anak-Mu yang sedang berjuang di dalam pendidikan mereka, Tuhan yang cukupkan dan memberikan kebijaksanaan kepada mereka. Jemaat-Mu yang dalam minggu ini berulang tahun, Tuhan yang berikan sukacita dan rasa syukur yang melimpah dalam kehidupan mereka. Jemaat-Mu yang sedang terbaring karena sakit, dalam masa-masa pemulihan, Tuhan berikan kesembuhan dan sukacita bagi mereka. Tuhan juga memberkati semua program yang sedang berlangsung di gereja ini dalam 1 minggu ini, yaitu penahbisan calon sintua menjadi sintua, PHD Punguan Inahana, sermon guru sekolah minggu, dan pertukaran guru sekolah minggu yang melayani di hari minggu ini. Tuhanlah kiranya yang melayakkan semua program itu dapat berjalan dengan baik, dan juga berkati semua panitia Pesta Gotilon yang sedang mempersiapkan berbagai kegiatan, dan dalam pelaksanaannya Tuhan memberikan mereka hikmat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami kepadamu. Ampuni kami akan dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dan menyerahkan persembahan. Aku bukanlah milikku, Yesuslah pemiliknya. Tuhan Yesus penebusku, setia pada
kasih-Mu, ku bukan pemilikku. Yesus Juru Selamatku, pemilikku, dan selama aku hidup, Yesuslah pemilikku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Bersukacita hatiku, Yesus menebus dosaku. Hai dengarlah saudaraku, itulah sukacitaku. Indahlah saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Roh Tuhan mengajariku berbahagia, bersyukur. Indahnya saatnya berjumpa dengan